Manajemen ansietas atau teknik napas dalam dengan mengatur pernapasan secara teratur, pelan dalam untuk mengontrol ansietas sehingga pada akhirnya klien dengan kecemasan mampu mengendalikan pikiran tentang cemasnya sampai dengan tidak menunjukkan tanda dan gejala ansietas kembali. Dengan tujuan klien dapat mengenal ansietasnya, klien dapat mengatasi melalui teknik relaksasi, klien mampu memperagakan dan menggunakan tahapan relaksasi untuk mengatasi ansietas. Sebelum melakukan tahap napas dalam kepada pasien, usahakan tempat pada pasien itu lingkungannya aman. Tahap orientasi. Assalamualaikum dek. Perkenalkan, nama saya Farawat Isra Islami dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di sini saya bertugas mulai dari pukul 8 pagi sampai jam 2 siang. Kalau boleh tahu nama adik siapa? Di sini dek. Sebelum saya melakukan pengajian, bagaimana kabar Pak dek? Kurang baik? Ya. Sudah miki mandi? Ya. Di sini sebelum saya melakukan tahapan tindakan kepada adik, yang mana saya akan melakukan, tujuan saya melakukan tarik napas dalam kepada adik, yaitu dapat mengenal ansietasnya, dapat mengatasi ansietas melalui teknik relaksasi, terus memperagakan dan menggunakan latihan relaksasi untuk mengatasi ansietas pada adik. Terus di sini dek, waktunya itu cuma 10 detik dalam melakukan tahap relaksasi. Yang pertama, fase kerja itu usahakan posisi klien bisa berbaring atau duduk, di mana klien ini adik ini bisa melakukan posisi yang ternyaman sebelum melakukan tahap relaksasi ini. Jadi apakah adik mau berbaring atau mau tidur dek? Duduk. Sebelum pasien melakukan tahap relaksasi, yaitu usahakan pikiran pasien diarahkan untuk lebih nyaman lagi, dan usahakan tangan ini kita membantu pasien untuk menarik nafas terlebih dahulu sebelum melakukan tahap relaksasi. Tarik nafas dek, buang dan ya. Terus yang kedua itu dimana bimbing lalu klien tarik nafas adalah dengan bimbingan hitungan 1 sampai 4. Jadi rasakan sampul darah memenuhi dada dek. Terus saya hitung ya dek sampai 4. 1, 2, 3, 4. Jangan dulu dikeluarkan dek. Ya, tarik nafas, terus tahan sampai 2 hitungan. Jadi 1, 2, dan keluarkan sampai 6 hitungan. 1 pelan-pelan ya dek, dari mulut, lalu mulut berbentuk seperti ini ya. 1, 2, buang pelan-pelan, 3, 4, 5, 6. Setelah itu dilakukan itu, saya akan mengulangi sebanyak 8 kali dalam waktu 10 detik. Yaitu ulangi lagi deh. 1, 2, 3, 4. Lalu tahan sampai 2 hitungan. 1, 2. Lalu buang dek dari mulut sampai ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah itu melakukan tahapan tarik napas dalam kepada pasien. Saya akan menyuruh pasien untuk mengulangi langkah-langkah tersebut. Apakah adik sudah mengetahui tahapan relaksasi dalam? Coba adik mempraktekkan. Saya memberikan hitungan 1, 2, 3, 4, 4. Terus dalam hitungan 2 kali dalam jeda. 1, 2. Lalu hembuskan selama 6 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apakah adik paham? Oke. Jadi terima kasih adik. Adik sudah pintar melakukan tahapan relaksasi dalam ini. Jadi di mana fase terminasi itu yaitu melaksanakan evaluasi atau subjektif, di mana saya akan menanyakan perasaan klien. Bagaimana perasaan adik setelah melakukan tarik nafas dalam? Apakah adik sudah merasa baik? Oke, jadi melaksanakan evaluasi subjektif atau pencapaian tujuan. Jadi pencapaian tujuan saya di sini dek, bagaimana perasaan adik dan setelah melakukan tahapan relaksasi dalam ini. Adik bisa melakukannya di rumah, lalu mempraktekkan dengan cara sendiri karena ini sangat mudah dek. Selanjutnya itu memberikan rencana tindak lanjut. Di mana tindak lanjut saya itu dek, apabila adik merasakan kecemasan atau ansietas pada adik bisa melakukan tahapan relaksasi dalam ini ya dek. Kan adik sudah tahu kan? Oke, jadi sebelum itu saya akan melakukan kontrak dek, di mana kontrak ini kepada adik saya akan memberikan tahapan relaksasi dalam itu pada besok pagi. Kira-kira adik maunya jam berapa? Oke, jadi baiknya itu saya akan memberikan pada jam 10 pagi ya dek. Kan ini waktunya cuma sebentar ya, cuma 10 detik. Oke dek. Terima kasih. Ya, sama-sama dek.
Akhir itu tahap dokumentasi, di mana tahap dokumentasi itu setelah melakukan pengkajian kepada pasien atau memberikan tindakan ke pasien, kita wajib mencatat atau mendokumentasikan melalui kertas lembaran yang telah dilakukan selama tindakan kepada pasien.